Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indonesia ini memang tercipta dalam fitrah keberagaman, kebinekaan, plural dan majmuk. Beragam budaya, suku, ras, bahkan berbagai macam agama, semuanya ada lengkap di negeri ini. Indonesia adalah negara multi agama. Islam ada, Kristen ada, Hindu, Buddha, dan berbagai macam aliran kepercayaan, semuanya ada di Nusantara ini. Karena kita hidup di tengah keberagaman agama dan aliran kepercayaan, maka sikap toleransi beragama harus menjadi kunci utama dalam menegakkan kerukunan dan keutuhan bangsa. Berangkat dari paparan di atas, izinkanlah kami menyampaikan paparan dakwah dengan judul Toleransi Beragama dalam Masyarakat Majmuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melandasi hal ini, marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 108 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فينبئهم بما كانوا يعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kalian semua memaki sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat mereka kembali. Lalu Tuhan akan memberitahukan kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini mayoritas ulama mufassirin sepakat bahwa Allah melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik. Walaupun ada sedikit nilai maslahat, tapi efek mafsadahnya jauh lebih besar, yakni orang-orang musyrik akan memaki Tuhan orang-orang beriman. Nah, berangkat dari larangan ini, maka sikap saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama harus ditampilkan ke permukaan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh konkret dalam toleransi ini. Sebagaimana yang pernah dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dikisahkan bahwa suatu ketika ada rombongan dari negara Najran atau Ethiopia menghadap kepada Baginda Nabi Muhammad di Madinah dalam rangka menjalin kerjasama dan perdamaian. Nah, di saat perjanjian itu berjalan, ada rombongan delegasi Najran yang Kristen ingin melaksanakan ibadah misa. Mereka berkata kepada Baginda Nabi, "Wahai Muhammad, kami ingin melaksanakan ibadah misa. Di mana kami bisa melaksanakan ibadah misa?" Nabi menjawab, "Wahai Tuan, jika Anda berkenan, silahkan melakukan ibadah misa di masjid ini." Mendengar jawaban Nabi seperti ini, sahabat-sahabat Nabi spontanitas berdiri, seakan mereka tidak rela kalau masjidnya dipakai ibadah oleh umat yang beda agama. Tapi bagaimana sikap Rasulullah? Nabi menjawab dengan arif, sahabat, biarkanlah mereka. Subhanallah, sebuah sikap toleransi yang sangat arif dan bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang dalam konteks keindonesiaan, maka untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, damai, harmonis, kondusif dalam beragama melalui toleransi, maka solusinya antara lain satu, seluruh pemeluk agama harus mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dengan sesungguhnya. Karena seluruh agama mengajarkan toleransi. Dua, membangun sikap saling menghargai, sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Sekaligus menyadari bahwa Indonesia ini dibangun di atas keberagaman dan perbedaan. Yang seharusnya perbedaan itu dijadikan modal besar untuk membangun kemajuan bangsa, bukan dijadikan alat pemicu perpecahan dan konflik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Indonesia ini al-wahdah fil mutanawwi'ah, satu dalam keberagaman. Falsafah kita berkata Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka pada prinsipnya, yang beda jangan dipaksa sama, yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membudayakan dialog lintas agama. Pemerintah sudah membentuk forum namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, FKUB ini kita jadikan pintu pertemuan untuk dialog, diskusi, musyawarah persoalan-persoalan yang berbau agama dan berbau syara. Islam mengajarkan wasyawirhum fil amr, musyawarahkanlah dalam segala urusan, dan juga Nabi menegaskan la khaba liman istakhara wala nadima liman istasyara. Yang keempat, tak kalah pentingnya adalah membangun toleransi dalam dunia digital dan media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari paparan singkat ini dapat kita tarik satu kesimpulan. Satu, di tengah kita hidup bangsa yang plural dan majemuk ini, maka sikap toleransi harus menjadi pijakan utama untuk merajut persatuan dan kesatuan. Yang kedua, toleransi atau tasamuh dalam konteks agama Islam adalah bagian dari cara membumikan nilai kerahmatan kepada seluruh alam. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, ayo kita tingkatkan dan kita pupuk rasa toleransi untuk membangun negeri saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Semoga Indonesia menjadi negara yang aminatan, mutmainnatan, mubarakatan, amin Allahumma amin. Sebelum kami akhiri, ada satu pantun. Burung gagak, burung gelatik terbang di atas melayang-layang. Memang banyak negeri yang cantik,
Cuma Indonesia yang paling aku sayang. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.